Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan Pak Yulian dalam mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan memulai bab yang baru, yaitu suhu dan perubahannya. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Oke, cukup. Nah, untuk bab bahasan hari ini yaitu melanjutkan bab 4, suhu dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai setelah kita belajar materi ini adalah mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa mengetahui jenis-jenis dari termometer itu apa saja. Kemudian yang kedua, kalian mengetahui skala-skala dari termometer. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan hitungan konversi satuan termometer. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bahasan yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis termometer. Termometer itu ada banyak sekali jenisnya. Yang akan kita bahas pertama kali itu adalah termometer zat cair. Adapun untuk termometer zat cair yang akan kita bahas pertama kali, nanti ada air raksa sama alkohol. Yang kita bahas pertama kali adalah air raksa terlebih dahulu. Jadi untuk termometer air raksa ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya adalah yang pertama, bahwa air raksa itu sebagai pengisi termometer itu tidak membasahi dinding, sehingga nanti pengukurannya lebih teliti. Kemudian air raksa itu juga mudah dilihat karena memang warnanya mengkilat. Kemudian yang ketiga, air raksa itu cepat mengambil panas dari benda yang sedang diukur. Kemudian jangkauan suhu airnya juga cukup lebar. Tapi di sisi lain, termometer air raksa ini memiliki kelemahan. Apa ya kelemahannya kira-kira? Untuk kelemahannya adalah yang pasti harganya mahal. Kemudian yang kedua itu tidak dapat mengukur suhu yang lebih rendah, yang suhunya sangat rendah sekali itu tidak bisa. Kemudian air raksa ini kan termasuk zat yang beracun. Jadi nanti ketika tidak sengaja itu jatuh pecah, itu akan sangat berbahaya ketika nanti disentuh cairannya. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua akan kita lanjutkan tentang termometer alkohol. Nah, kalau untuk termometer alkohol ini dia memiliki kelebihan. Kelebihannya apa saja pasti. Jadi kebalikannya dari air raksa. Kalau tadi raksa itu mahal, kalau untuk yang alkohol ini harganya lebih murah. Kemudian yang kedua, ini lebih teliti juga. Karena apa? Karena di sana bisa mengukur suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan air raksa. Jadi saya kira untuk masing-masing termometer ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Kemudian untuk kekurangannya apa Pak? Kekurangannya kalau tadi air raksa itu tidak membasahi dinding, sedangkan alkohol itu membasahi dinding. Kemudian titik didihnya sangat rendah. Kemudian untuk alkohol ini kan warnanya biasanya bening ya. Jadi ini perlu diberi pewarna agar bisa dilihat. Kalau putih sama putih nanti gelasnya putih, bening nanti tidak kelihatan gitu ya. Itu untuk termometer zat cair. Untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam termometer jenis yang lain. Termometer jenis yang lain di sini antara lain yang bisa kita lihat adalah termometer zat padat. Kemudian yang kedua ada termometer kristal, ya kan? Kemudian ada lagi termometer gas. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu termometer digital. Nah, atau yang sering kita gunakan. Misalkan adik kalian sakit atau bahkan kalian sendiri yang sakit, pasti sering kan menggunakan termometer seperti itu, dijepit di bagian ketiak. Kemudian nanti setelah beberapa waktu nanti di sana akan berbunyi, sehingga itu akan menunjukkan suhu akhir dari pemeriksaan yang kita lakukan gitu ya. Itu untuk jenis-jenis termometer. Nah, setelah jenis-jenis termometer, mari kita lanjutkan untuk membahas tentang sub bahasan berikutnya, yaitu apa? Skala termometer.
Oke anak-anak, kita lanjutkan untuk di bagian skala termometer. Jadi kalau kita ketahui bersama, termometer itu memiliki 4 buah skala. Antara lain Reaumur, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Kenapa kok namanya tidak ada nama-nama orang Indonesia? Karena memang yang menemukan masing-masing penemu itu ya. Jadi Reaumur yang menemukan Reaumur, Celsius, Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, Kelvin, Kelvin. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa titik yang bawah-bawah ini itu berdasarkan titik beku air. Jadi ketika air itu membeku, suhunya 0 derajat Celcius. Ketika air itu mendidih 100 derajat Celcius. Namun itu berbeda ketika diukur dengan menggunakan termometer skala yang lain. Kalau untuk Reaumur itu berarti 0 sama 80. Kalau Fahrenheit itu 32, titik bawahnya, titik atasnya adalah 212. Kemudian untuk yang Kelvin itu 273 sama 373. Nah, adapun untuk perbandingan skalanya kita bisa lihat bersama-sama. Kita mulai ya. Di sini untuk skalanya kita mulai dari perbandingan. Caranya perbandingan adalah kita mengurangi titik atasnya, kemudian dikurangi dengan titik bawahnya atau titik beku. Mulai dari C Celsius, Celsius itu kenapa 100? Karena di sana hasilnya adalah 100 dikurangi 0. Kalau Reaumur itu berarti 80 kurangi 0. Kalau Fahrenheit berarti 180, dapatnya dari mana? 212 ini dikurangi dengan 32. Berikutnya untuk Kelvin berarti 373 dikurangi 273, hasilnya 5. Gitu ya. Nah, ini kok bisa 549 sama 5 bagaimana Pak? Ini dibagi 20 semua, jadi disederhanakan. Jadi nanti kalau untuk menghitung yang lainnya kita bisa menggunakan formula seperti ini. Jadi misalkan nanti Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 32, 9, Kelvin kurangin 273, nanti 5. Gitu ya, perbandingannya seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi biar kalian nanti lebih mudah, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal. Untuk pembahasan soal, kita mulai dari contoh soalnya adalah 60 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit, berapa Kelvin. Kita mulai dari Celsius ke Reaumur dulu ya. Jadi caranya adalah 60 derajat Celcius berapa Reaumur. Nah, kita tulis, yang pertama kali ditulis adalah 4. Kenapa? Karena Reaumur yang mau dicari 5 itu Celsiusnya kali 60. 60 itu adalah skala termometer yang diketahui. Nah, setelah seperti ini maka kita tugasnya adalah mencoret-coret. Nah, ini kan dicoret-coret ketemunya berapa? 12. 12 kali 4 ketemunya 48 gitu ya. Mudah. Nah, untuk berikutnya kita mulai dari berikutnya kita balik. Kalau misalkan yang diketahui Reaumur suruh mencari Celsius, itu bagaimana? Nah, Reaumur ke Celsius maka caranya adalah kita seperti ini ya, 5. Kenapa? Karena yang ditanya Celsius. 4 karena yang diketahui Reaumur. 60 ini adalah suhunya gitu ya. Dicoret-coret ketemunya 15. Jadi 15 kali 5 ketemunya 75. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ketika Celsius mencari Fahrenheit maupun berikutnya ya. Nah, kalau untuk Celsius mencari Fahrenheit dengan soal yang masih sama, maka kita akan mencari terlebih dahulu. Caranya adalah caranya kita 9 itu karena Fahrenheit dibagi 5. Bagi 5 itu Celsius, langsung dikalikan 60 dulu, baru ditambah 32. Kenapa? Tadi skala awal, skala titik terbawahnya dari Fahrenheit bukan 0 tetapi berapa? 32. Kita coret-coret ya, ketemunya 12. Maka 9 kali 12 itu 108 ditambah 32. Maka ketemunya adalah 140. Nah, kalau misalkan yang diketahui Fahrenheit diminta mencari Celsius bagaimana Pak? Nah, caranya adalah kita cari 5/9. 5 itu Celsius, 9-nya adalah Fahrenheit. Tapi tidak ditambah, dikurangi dulu baru dikalikan ya, karena Fahrenheit itu mulainya tidak dari 0 tapi dari 32. Maka 5/9 kali 63 itu 9 sama 63 bisa dicoret-coret, ketemunya 7. 7 kali 5 ketemunya 35. Mudah ya? Oke, berikutnya kita masuk Celsius ke Kelvin maupun berikutnya ya. Caranya adalah 60 derajat Celsius itu berapa Kelvin? Maka kita jumlahkan saja. Untuk Celsius ke Kelvin, karena skala terbawahnya Kelvin 273, maka ditambah 273. Maka hasilnya adalah 333 Kelvin. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan yang diketahui di soalnya itu Kelvin duluan? Maka dari Kelvin ke derajat Celsius, maka 283
dikurangi 273, ketemunya 10 derajat Celcius gitu ya. Nah, yang terakhir untuk penentuan skala ini yang paling susah, yaitu apa? Fahrenheit ke Kelvin atau Kelvin ke Fahrenheit. Caranya adalah, misalkan soal itu 77 derajat Fahrenheit berapa Kelvin, maka cara yang pertama adalah menjadikan dari Fahrenheit itu menjadi Celcius. Maka 5/9 dikali 77 kurangi 32. Maka ketemunya ini 9 sama 45 dicoret-coret 5 ya. Ketemunya 25. Nah, untuk yang kedua, kalau misalkan sudah ketemu Celcius, tinggal kita ubah ke dalam bentuk Kelvin. Caranya tinggal ditambah 273. Ketemunya 298 gitu ya. Itu kalau misalkan dari Fahrenheit ke Kelvin. Nah, berikutnya kalau misalkan dari Kelvin ke Fahrenheit, Pak, bagaimana? Kalau Kelvin ke Fahrenheit, maka berikutnya yang pertama kali dilakukan adalah merubah Kelvin ke dalam bentuk Celcius dulu. Dikurangi 323 dikurangi 273, maka ketemunya 50. Dari 50 derajat Celcius ini kita ubah ke dalam bentuk Fahrenheit. Maka 9 bagi 5 kali 50 tambah 32, karena batas bawah dari Fahrenheit adalah 32. Kita coret-coret 10, maka 90 tambah 32 ketemunya adalah 122 gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal dari penentuan skala termometer. Untuk berikutnya kita akan melanjutkan tentang termometer X. Termometer X ini cukup sering keluar juga ya. Bahkan nanti ditanyakan ketika kalian sudah ke SMK atau SMA juga akan dibahas kembali. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Sebuah termometer X itu memiliki titik didih air sebesar 140 derajat X, memiliki titik beku air min 20 derajat X. Bila termometer Celcius menunjukkan angka 40, berapakah angka yang ditunjukkan oleh termometer X? Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mencarinya kita akan agak menggunakan rumus seperti ini. TC ini artinya termometer yang diketahui pertama, karena yang diketahui Celcius maka pakai Celcius. TBC itu adalah titik bawah termometernya, berarti kan nanti 0. Kemudian TAC ya berarti 100. TBC berarti yang 0. Sama ya, yang X sama TX, TBX, TAX dikurangi TBX. Nah, untuk menguranginya caranya ini 40 dikurangi 0. 40 dikurangi 0 ini kita masukkan nanti ya. Berikutnya nanti 100 dikurangi 0. Terus X dikurangi 20, min ya berarti ya. Kemudian 140 dikurangi 20. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ingat tandanya min berarti nanti bisa jadi plus. 40 per 100 sama dengan X plus 20 per 140 ditambah 20. Nah, untuk yang 40 sama 100 ini kalau dibagi 20 dibagi 20 kan masing-masing 2 per 5 ya. Ini X plus 20, yang bawahnya 140 ditambah ditambah 20 ini adalah 160. Habis itu apa yang dilakukan? Kalikan secara silang ya. Kemudian kalau untuk dikalikan secara silang kan berarti 5 kali X plus 20, terus yang ini 2 dikali 160. Berarti hasilnya adalah 5X ditambah 100 sama dengan 320. 100-nya pindah ruas. 320 kurangi 100 itu 220. Dibagi ketemunya adalah 44. Gitu ya. Oke, saya rasa mungkin itu cukup dari Pak Yulian untuk materi tentang suhu dan perubahannya. Nanti di lain kesempatan Pak Yulian akan menyampaikan kembali masih tentang suhu dan perubahannya. Tapi kita akan membahas tentang pemowaian. Jadi kenapa kabel yang dipasang-pasang itu dibuatnya tidak lurus tapi melengkung? Kenapa pemasangan kaca pada jendela dibuat longgar dan sebagainya? Kita temukan jawabannya di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.